Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidain tanpa syarat. Menjadi baik itu sejatinya menjadi baik sebab karena memang siapa yang perintah? Allah yang perintah. Jadi tanpa harus mensyaratkan orang lain berbuat baik dulu baru kita berbuat baik. Jangan begitu. Sejatinya orang berbuat baik adalah berbuat baik kepada siapa? Allah, yang kebaikannya akan kembali kepada diri yang melakukan. Nah, dengan kisah ini nanti kita akan semakin cetra, akan semakin jelas bahwa benar-benar berbuat baiklah tanpa terlalu banyak syarat atau bahkan tanpa syarat. Kala itu Nabi Musa alaihissalam berdoa. Ya, dalam bahasa sekarang mungkin berdoa plus kepo gitu ya. Kepo ya bang? Ingin tahu. Ya Allah, kelak aku masuk ke surga, siapa sih orang yang bertetangga denganku nanti? Lalu Allah memberikan sebuah petunjuk bahwa orang yang nanti di surga akan bersamamu wahai Musa, kata Allah, adalah orang yang ciri-cirinya demikian, dia ada di daerah demikian, demikian, dan demikian. Singkat cerita kemudian Nabi Musa alaihissalam mencari alamat tersebut, mencari orang-orang dengan ciri-ciri sesuai petunjuk. Ternyata adalah seorang pria, lebih tepatnya dia masih muda. Dan begitu datang Nabi Musa, ternyata pria tersebut dia itu sedang merawat babi. Merawat apa? Babi. Yang dirawat dua lagi. Sebelum menemui Nabi Musa, ini anak muda ini merawat babi, dimandikan, dibersihkan, dilus-lus, disayang-sayang, dihormati, ditempatkan di tempat yang tinggi. Maksudnya benar-benar diregoni, dihargai, dihormati, bahkan dijunjung, dimuliakan ini babi. Tidak hanya satu tapi berapa? Dua, babi jantan dan babi betina. Ini Nabi Musa menjadi heran. Nah, bagaimana tidak heran wong yang ditanyakan adalah siapa orang yang akan menjadi apa tadi? Tetangga. Lu kok malah orangnya adalah pemelihara babi. Ini kan rada aneh ini. Begitu setelah selesai semuanya, Nabi Musa kemudian bertanya, wahai anak muda, apakah agamamu? Jawabannya, agamaku adalah agama tauhid sebagaimana yang engkau anut, wahai Nabi Musa. Saya ini aneh. Engkau ini adalah orang yang dalam petunjukku akan menjadi tetanggaku ketika di surga. Tapi ternyata engkau ini memelihara babi. Sebenarnya ada apa dan apa amal engkau sehingga engkau nanti akan berjiran. Jiran itu bertetangga denganku. Siapa babi itu? Nah, kemudian anak muda tadi menjawab, kedua babi itu adalah ayah dan ibuku, yang satu ketika melakukan dosa, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diadab ya bahasanya. Diadab menjadi seekor babi. Diadab menjadi seekor babi, maka biarkan itu menjadi urusan antara orang tuaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanku adalah berbakti kepada orang tua. Maka setiap hari, setiap pagi, setiap sore saya rawat, saya kemudian muliakan dan sebagainya. Karena sejatinya keduanya adalah siapa? Ayah dan ibu. Soal dia sekarang menjadi babi itu urusan antara beliau dengan siapa? Allah. Tugasku adalah berbakti. Tugasku adalah birrul walidain. Dan justru tugasku yang tidak kalah mulia selain merawat adalah saya senantiasa yang menjadi tugas seorang anak bagi orang tuanya adalah apa? Berdoa, memohonkan ampun. Kalau di zaman kita sekarang ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, sayangi sebagaimana
kedua orang tua saya menyayangi saya ketika masih kecil. Maka luar biasa ternyata, sangat mengagumkan. Sampai orang tuanya jadi babi saja loh masih berbakti, masih birrul walidain. Nah kadang kita berseberangan pikiran aja sudah tidak mau birrul walidain sama orang tua. Kadang kita tahu misalkan apa, sebut saja bahasan cah nom saiki, bapak ki angel loh. Nah, ketika bapaknya sudah berbeda dengan anaknya, maka menjadi alasan untuk tidak berbakti. Ngopo aku berbakti marang karo wong tuaku kok ngono. Na'udzubillahi min. Ngapain saya bakti sama bapak ibu saya aja tidak bisa dibuat contoh. Jangan begitu. Soal dosanya orang tua kepada Allah, soal tidak bisa menjadi contoh, soal begini begitu dan sebagainya, itu urusan beliau kepada Allah. Urusan kita adalah berbakti, birrul walidain. Dan justru kekurangan orang tua, ketidakbaikan orang tua bukan untuk kita jengkeli, apalagi untuk kita cerita-ceritakan. Luwih parah mana yang gue gawe update status. Justru kekurangan orang tua kita itu adalah untuk kitalah yang pasang badan memohonkan ampun. Jadi tugas kita ini berbuat baik, tugas kita ini birrul walidain, bukan masuk pada ranah seorang orang tua yang notabene adalah hamba Allah kepada Allah. Itu biarkan menjadi urusan antara orang tua dengan Allah. Urusan kita adalah berbakti dan syukur-syukur memohonkan ampun. Jadi mulai hari ini sudah tidak ada alasan lagi anak muda mau berbakti pada orang tuanya harus baik dulu. Tidak. Orang tua itu punya urusan dengan Gusti Allah. Biarkan itu menjadi urusan. Kalau ada ketidakbaikan, justru itu adalah momen kita untuk memohonkan ampun. Sudah cetra atau belum? Sudah cetra banget. Nah, kalau itu bisa terlaksana di dalam kisah tersebut, itulah orang yang istimewa. Sampai bisa bersanding kalau itu pada saat zaman Nabi Musa berarti dengan Nabi Musa. Kalau zaman kita semoga bisa bersanding dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi berbuat baiklah tanpa mensyaratkan orang lain berbuat baik. Adapun orang kekurangan dan sebagainya urusan beliau dengan siapa? Gusti Allah. Tugas kita berbuat baik, berbakti, birrul walidain. Sebenarnya ini kepada siapapun seperti itu. Berbuat baiklah tanpa syarat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Kang Riyad dari Kampung Doaku. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pula untuk yang sudah menjadi donatur perluasan tanah. Semoga menjadi jariah panjenengan semuanya. Ya, dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.